Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Terima Pak. kasih, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu, tapi ya masih sesak nafas, Bu. Karena batuk terus, Bu. Oh iya iya. Begini Pak, Bapak sudah berapa lama batuknya? Sudah hampir sebulan, Bu. Batuknya, tapi ya gitu. Bapak tahu kenapa diarahkan ke sini? Tidak tahu, Bu. Iya. Begini Pak, tadi dokter Samperawat sudah menyampaikan dan Bapak diarahkan ke sini. Bapak kan kemarin sudah diambil dahaknya, Iya, sudah betul. dilakukan pemeriksaan Iya. fisik sama Iya, dokter. iya. Nah, dan sudah keluar hasilnya Pak. Hasilnya itu Bapak positif TBC. TBC itu gimana, Bu, penyakitnya, Bu? TBC itu Pak, dia menyerang paru-paru, penyakit yang menyerang paru-paru. Itu maksudnya gimana cara penyerangnya, Bu? Jadi begini Pak, ini keadaan paru-paru kurang lebih seperti ini keadaan paru-paru Bapak. Ya, Bu. Ada putih-putihnya. Nah, ini yang menyebabkan Bapak batuk berlama-lama. Bapak batuknya lebih dari 2 minggu, makanya dokternya melakukan pemeriksaan karena Bapak batuknya lebih dari 2 minggu dan paru-paru Bapak kurang lebih seperti ini. Iya, Bu. Agak kabur-kabur. Maaf Pak, Bapak merokok? Iya, Bu, saya merokok, Bu. Merokok aktif? Iya. Bapak sering mandi malam? Ya sering, Bu, karena ya begitulah, Bu, karena pulang kerja kan saya ngojek, terus pulang kerja itu sampai malam. Ya habis pulang malam ya, itu kan tidak bisa tidur, Bu, kalau tidak mandi dulu, Bu. Jadi harus mandi dulu malam itu, kalau pulang mandi dulu baru bisa tidur, Bu. Jadi kalau ngojek Bapak sering pakai jaket atau tidak? Ya jarang sih pakai jaket, Bu. Jarang. Ya, oke. Ya, jadi gini Pak, TBC itu kan menyerang paru-paru. Penyebabnya itu banyak. Penyebabnya itu bisa karena Bapak merokok, itu risikonya tinggi Pak sama perokok. Jadi bisa karena perokok, Bapaknya mandi malam, Bapaknya tidak pakai jaket. Nah, itu penularannya juga cepat. Jadi penyakit TBC ini penularannya cepat. Bapak tinggal sama siapa di rumah? Saya dengan istri sama anak saya, Bu. Jadi nanti kalau setelah pulang Bapaknya usahakan bicara baik-baik sama istrinya. Usahakan pakai masker Pak, jangan dilepas dulu ya. Karena ini dokter mengarahkan Bapak untuk melakukan pengobatan selama 6 bulan. Jadi nanti kalau setelah 6 bulan dicek paru-parunya Bapak sudah bagus, Bapak boleh pakai masker. Batasi dulu dengan anaknya, dengan istrinya. Tapi masalahnya anak saya itu tidak mau lepas dari saya, Bu. Dia kalau dia mau dia lengket sama saya terus, Bu. Usahakan Pak, jangan sampai virus ini bakteri ini kena dengan anaknya. Kan penularannya ini cepat Pak. Itu lewat cairan. Kalau Bapak bersin, Bapak batuk, Bapak tidak pakai masker, itu bisa cairannya itu melayang-layang buat udara. Dihiruplah sama anak Bapak, dihiruplah sama istri Bapak. Bisa-bisa nanti mereka tertular juga dari TBC-nya Bapak. Jadi usahakan pakai masker dan batasi dengan anak dan istrinya dulu. Jadi jangan terlalu banyak bicara, apalagi kalau tidak pakai masker. Jadi usahakan kalau bicara pun pakai masker. Di kamar Bapak ada jendela? Ruanganku itu udah tertutup saja, Bu, begitu. Tidak ada ventilasinya, Bu. Usahakan Bapak nanti tidurnya di ruangan yang ada jendelanya. Iya, Bisa dulu sama istri dan anaknya supaya sinar matahari masuk Pak. Sinar matahari itu bagus untuk orang yang seperti Bapak. Nah, ini bisa Bapak lihat orang-orang yang berisiko terkena TBC seperti ini. Nah, salah satunya tadi Bapak karena merokok. Nah, maka ada sanitasi buruk karena kurang gizi juga. Jadi usahakan, karena ini Pak obatnya dari dokter sebagai penunjang yang menjadi poin pentingnya itu Bapak harus memperbaiki gizinya. Harus makan buah, harus makan sayur. Harus, Bu. Tidak jarang kan makan buah, Usahakan Bu. Pak, karena
sebenarnya yang sangat menentukan kesembuhan Bapak itu Bapak sendiri. Harus makan buah yang banyak, harus makan sayur, tidak harus buah yang mahal, tidak harus buah apel, tidak harus buah anggur, buah pepaya pun yang ada di kebun bisa, buah pisang juga bisa. Kebun juga berarti baru bisa ambil buah. Perbanyak makan sayur ya Iya. Pak. Nah, ini karena Bapak suka merokok. Nah, orang yang berisiko terkena TBC. Jadi usahakan Pak, rokoknya dikurangi ya. Jangan dulu terlalu banyak merokok, istirahat yang cukup Pak. Kasihan anak Bapak di rumah, istri Bapak. Usahakan kalau makan piringnya itu dipisahkan dulu, jangan digabung sama piringnya anak, istri, dan dicuci air panas ya. Karena ini penyakit TBC, penyakit yang menular. Nah, ini tadi Pak yang gejalanya kan ada gejala di sini yang Bapak sering alami. Semua Bu. Ini mulai dari batuk, waktu itu pernah juga batuk bercampur darah juga ada. Sesak napas kan? Nah, Ada nyeri kemudian nafsu dada. makan juga tidak ada pun nafsu makan. Iya, Bapak badannya begitu karena kurang makan, tidak ada nafsu makan. Ya, nafsu makan. Harus makan yang kuat Iya. Pak, harus makan sayur, buah-buahan ya. Iya, Bu. Nah, batuk bercampur darah ada? Iya, ada sempat waktu itu. Makanya saya periksa ke puskesmas waktu itu, Bu. Begitu. Iya. Ini adalah gejala-gejalanya semua. Apalagi kalau kita batuk sudah lebih dari 2 minggu ya harus periksa. Dan Bapak sudah mengambil langkah yang tepat, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Dan benar, seandainya Bapak datang, bagaimana ya kan? Jadi Bapak ini harus telaten, ada obat dari dokter kan dikasih. Ini nanti Bapak harus konsumsi ya. Ini sebagai penunjang yang menentukan kesembuhan Bapak itu pikiran Bapak harus sehat, jangan bikin macam-macam. TBC ini Pak bukan penyakit yang mematikan. Memang mungkin banyak terdengar di luar sana orang sering bilang TBC, wah ini penyakit mematikan ini. Bahkan tidak. TBC ini memang penyakit yang menular yang berbahaya. Tapi ketika penanganannya tepat, penanganannya cepat, TBC ini tidak akan berbahaya bagi diri kita. Jadi usahakan Bapak telaten minum obatnya. Ini nanti obatnya Pak 1 kali 3 biji. 1 kali sehari 3 biji langsung diminum. Entah Bapak mau minumnya pagi, siang, malam. Jadi kalau Bapak minumnya pagi harus pagi terus. Paginya jam 7 terus. Tidak boleh lewat, tidak boleh tidak tepat waktu. Harus tepat waktu minumnya. Ibu kalau misalnya kayak aku sibuk atau lupa atau bagaimana tuh? Usahakan jangan sampai lupa Pak, karena kalau Bapak lupa berarti Bapak memberi peluang kepada bakterinya untuk berkembang lagi. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang bolong-bolong Pak. Ini harus tepat waktu supaya bakterinya tidak berkembang dia. Karena bakteri TBC ini bukan hanya nanti kalau berkembang dia bukan hanya paru-paru saja yang diserang lagi. Bisa jadi lari ke usus, bisa lari ke ginjal, bisa lari ke tulang. Jadi kalau Bapak tidak telaten, Bapak merugikan dirinya sendiri. Jadi Bapak maunya minum pagi, siang atau malam? Mungkin saya minumnya siang saja Bu. Siang, tapi Iya. harus siang terus ya Pak. 3 biji dalam sehari. Jadi kalau minum siang harus siang terus. Nah, ini obatnya Bapak. Nanti kalau habis Bapak bisa datang kembali ke puskesmas seperti itu. Nah, ini semua adalah gejala-gejala dari TBC. Jadi kalau orang terkena TBC harus diperiksa. Jadi Bapak sudah mengambil langkah yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ini saya belum terlambat Bu ya? Belum Pak, masih bisa, insya Allah masih bisa disembuhkan. Yang penting Bapak telaten minum obat, Bapak tidak melewatkan waktu minum obat. Harus makan banyak, makan gizi yang seimbang ya Pak ya. Harus banyak minum air hangat setiap hari. Usahakan air mineral, airnya air hangat ya, air putih. Jangan banyak minum minuman yang bersoda, apalagi minum-minuman air dingin, minuman-minuman berwarna, gorengan. Hindari dulu Pak ya. Harus banyak makanan sayur, buah-buahan, istirahat yang cukup, olahraga. Seperti itu. Nah, ini penularannya Pak. Jadi usahakan nanti di rumah bicara baik-baik dengan istrinya. Jangan sampai anaknya jadi terkena TBC. Nah, penularannya seperti ini Pak. Nah, ini bagaimana TBC menular ya. Tadi saya sudah jelaskan kan Pak.
Bisa lewat air liur, bisa lewat kalau kita udara kalau kita bicara nggak pakai masker, jadi bapaknya harus pakai masker. Nah, ini langkah pencegahan TBC. Jadi bapak di rumah harus berada di ruangan yang ventilasinya terbuka. Nah, harus hidup sehat seperti itu. Dan utamanya Pak, jangan membuang ludah atau dahak sembarangan Pak, ya. Karena bisa juga lewat penularannya TBC itu lewat kalau kita membuang ludah sama dahak dengan sembarangan. Nah, obatnya harus teratur diminum. Ini lengkap penanganan TBC seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Baik Bu, terima kasih untuk bisa ulangi lagi apa yang tadi saya katakan supaya informasinya lebih jelas. Apa-apa saja yang harus Bapak lakukan? Ya, pertama seperti yang tadi Bu bilang, tidak boleh merokok, dikurangi atau dihentikan dulu. Kemudian makan minumnya juga harus teratur, banyak makan buah dan sayur. Terus piring dan sendok di rumah juga harus dipisahkan dari istri sama anak. Kemudian jaga pola hidup. Kemudian harus mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan ventilasi udara yang lumayan begitu Bu. Baik. Jadi Bapak harus menjaga diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi, harus istirahat yang cukup, harus olahraga juga, dan jaga makanannya, jaga kesehatannya, jaga pikirannya, jangan pikir macam-macam. Karena insya Allah TBC ini bisa disembuhkan asal Bapak telaten minum obatnya. Karena kalau Bapak tidak telaten minum obatnya, ada yang bolong-bolong, nanti bakterinya bisa berkembang bukan hanya di paru-paru, tapi bisa lari ke usus, ke tulang, dan ke organ-organ tubuh Bapak lainnya. Dan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, Bapak bisa kembali lagi untuk periksa kembali, untuk mengambil obat kembali agar bisa dicek kembali kesehatannya Bapak sejauh mana, dan ambil obat untuk dikonsumsi sampai 6 bulan sampai Bapak benar-benar sembuh ya Pak ya. Iya Bu. Sudah jelas Pak ya? Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Baik, sudah cukup. Saya rasa cukup Bu. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak juga Bu ya. Obatnya dikonsumsi ya Pak ya. Ya Pak. Sudah, kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Mari silakan.